Pranita semuanya. Hari ini kita akan memasuki BKSN pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan mengambil tema Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Para siswa semuanya, satu pertanyaan refleksi bagi kita. Kalau kita mencermati tema BKSN kali ini, yaitu Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Apakah diri kita menjadi pelaku keadilan dan kebenaran baik di dalam keluarga kita, dalam lingkungan pergaulan sekolah maupun lingkungan masyarakat kita? Tentunya kalau kita tahu apakah kita itu kepingin memasuki hal-hal yang sekiranya baik, tetapi kalau kita tahu bahwa ternyata banyak sekali orang yang melakukan sebaliknya, yaitu melakukan tindakan kejahatan maupun ketidakbenaran. Pada BKSN pertemuan kali ini tentunya kita tahu seperti apa yang sudah kita alami, apalagi selama masa pandemi, banyak sekali orang-orang yang ternyata melakukan kejahatan, ketidakadilan maupun ketidakbenaran, bahkan sangat-sangat melenceng, bahkan tidak menghormati harkat dan martabat manusia. Misalkan saja begini, banyak sekali ya sekarang ini dengan mudahnya orang melakukan pembunuhan terhadap sesamanya, menganiaya, merampas, bahkan mungkin katakanlah adanya pemerkosaan, perzinahan dan sebagainya. Banyak hal sekarang ini ketidakadilan maupun ketidakbenaran yang ternyata melingkupi kita di dalam masyarakat kita. Sebetulnya kalau kita melihat apakah kita memang betul-betul nantinya masuk dan menginginkan bahwa aku itu menjadi pelaku keadilan dan kebenaran di dalam masyarakat kita. Menghadapi situasi pengalaman seperti ini, tentunya kita diajak untuk mendalami sabda Tuhan yang diambil dari Amos bab 5 ayat 14 sampai 17. Bunyinya demikian: carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta akan mengasihi sisa-sisa turunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam Tuhanku, di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Para siswa yang terkasih, di dalam pengalaman Amos ini, ternyata Amos itu memiliki tugas, yaitu bagaimana memberantas kebobrokan sosial, semangat foya-foya, penganiayaan dan penindasan. Amos sendiri waktu itu telah terusir dari negerinya karena kebenaran dan keadilan akan ditegakkan di situ. Memang bukan hanya di zaman Amos saja, tapi ternyata di zaman sekarang ketidakadilan dan ketidakbenaran masih melingkupi kita. Para siswa yang terkasih, kalau kita mencermati bacaan yang diambil dari Amos bab 5 ayat 14 sampai 17, ada suatu pertanyaan begini:
Yang pertama, apakah selama ini aku telah berlaku adil dan benar terhadap sesamaku, ataukah aku justru malah melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran terhadap mereka? Itu pertanyaan yang pertama, perlu kita renungkan. Yang kedua, apakah aku mencari, mencintai, dan melakukan hal-hal yang baik? Yang ketiga, apakah aku sanggup menghindari dan membenci hal-hal yang jahat? Dari ketiga pertanyaan tentunya akan kita renungkan, apakah aku sanggup untuk menjadi pelaku kebenaran dan keadilan? Para siswa-siswi, para kandidat yang terkasih, melalui BKSN pertemuan yang kedua ini, kita bisa melihat kembali situasi hidup kita, bahwa keadilan dapat berjalan jika seorang mempraktikkan hal-hal yang baik dan membenci hal-hal yang jahat. Kebaikan adalah suatu prinsip di mana paling dasar bagi ketegangan keadilan dalam kehidupan bersama. Sebaliknya, hal-hal yang jahat akan meniadakan keadilan dan memicu munculnya ketidakadilan. Para siswa yang terkasih, demikian renungan BKSN pertemuan pada hari ini, khususnya dengan tema Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Semoga kita menjadi pelaku perubahan di dalam keadilan dan kebenaran di zaman sekarang ini. Salam damai dalam Kristus. Amin.